Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Desri Kairunisa, NIM 1801011 dari kelas S1 4A. Kali ini saya akan membahas tentang komponen gel. Nah teman-teman, pertama kita akan membahas tentang pengertian gel. Apa itu gel? Menurut Farmakope Indonesia di SIM 4 halaman 7, gel adalah sistem semi padat terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar, terpenetrasi oleh suatu cairan. Gel kadang-kadang disebut jelly. Komponen gel ada tiga, yang pertama zat aktif, yang kedua jelly agent, yang ketiga bahan tambahan yaitu pengawet, bahan higroskopis, dan gelatin agent. Zat aktif adalah setiap bahan atau campuran bahan yang akan digunakan dalam pembuatan sediaan farmasi dan apabila digunakan dalam pembuatan obat menjadi zat aktif obat tersebut. Gelling agent yang termasuk dalam kelompok gelling agent adalah gom alam, turunan selulosa, dan karbomer. Gelling agent yang polimer yaitu ada gom alam. Yang pertama ada natrium alginat. Natrium alginat ini 5-10% digunakan dalam sediaan semi-solid. Yang kedua ada karagenan, merupakan ekstrak dari tanaman Chondrus crispus atau Gigartina mammillaria. Yang ketiga pektin, merupakan polisakarida yang diekstrak dari telur sebelah dalam buah sitrus yang banyak digunakan dalam makanan. Merupakan jenis agent bakteri pemersatu asam yang digunakan dalam misalnya sebagai transkripsi dan mutasi. Yang ketiga pektin, merupakan polisakarida yang diekstrak dari kulit sebelah dalam buah sitrus yang banyak digunakan dalam makanan. Merupakan jenis agent bakteri pemersatu asam yang digunakan sebagai transkripsi. Selanjutnya yang keempat ada peradaban. Peradaban kurang begitu populer karena mempunyai viskositas yang bervariasi. Viskositas akan mendorong pembentuk satu liaran yang pH 0,5-7 dan rentan terhadap degradasi pada mikroba. Nah selanjutnya kita akan membahas tentang derivat selulosa. Sifat fisik dari selulosa ditentukan oleh jenis dan gugus substitusi. HPMC merupakan derivat selulosa yang sering digunakan. Bagian pertama dari derivat selulosa ada NACMC. NACMC ini digunakan pada konsentrasi 3-6%. Kemudian yang kedua ada HPMC. HPMC ini stabil pada pH 3-11. Inkompatibelnya yaitu dengan agen oksidator. Yang ketiga ada HPC, stabil pada pH 6-8. Inkompatibelnya dengan derivat fenol seperti metilparaben dan propilparaben. Kehadiran polimer anionik akan meningkatkan viskositas HPC. Yang keempat ada HEC, memiliki pH 2-12. HEC inkompatibel dengan zinc, inkompatibel parsial dengan KCl, gelatin, MC, PVA, dan pati. Selanjutnya kita akan membahas tentang polimer sintesis. Karbomer merupakan gelling agent yang kuat, membentuk gel pada konsentrasi sekitar 0,5% dalam media air yang diperdagangkan dalam bentuk asam bebasnya. Pertama-tama dibersihkan dulu, setelah udara yang terperangkap keluar semua, gel akan terbentuk dengan cara netralisasi dengan basa yang sesuai. Dalam sistem cair, basa anorganik seperti NaOH, KOH, dan NH4OH sebaiknya ditambahkan. Selanjutnya polietilen atau gelling oil digunakan dalam gel hidrofobik liquid. Akan dihasilkan gel yang lembut, mudah tersebar, dan membentuk lapisan atau film yang tahan air pada permukaan. Koloid padat terdispersi. Mikrokristalin selulosa dapat berfungsi sebagai gelan dengan cara pembentukan jaringan karena gaya tarik-menarik antara partikel seperti ikatan hidrogen. Konsentrasi rendah dibutuhkan untuk cairan nonpolar. Untuk cairan polar diperlukan konsentrasi yang lebih besar untuk membentuk gel karena adanya kompetisi dengan medium yang melemahkan interaksi antara partikel tersebut. Selanjutnya surfaktan. Gel yang jernih dapat dihasilkan oleh kombinasi antara minyak mineral, air, dan konsentrasi yang tinggi 20-40% dari surfaktan anionik. Kombinasi tersebut membentuk mikroemulsi. Karakteristik gel yang terbentuk dapat bervariasi dengan cara mengadjust proporsi dan konsentrasi dari komposisinya. Bentuk komersial yang paling banyak untuk jenis gel ini adalah produk pembersih rambut.
Gelans lain, banyak wax yang digunakan sebagai gelans untuk media non-polar seperti beeswax, carnauba wax, cetyl ester wax. Selanjutnya kita akan membahas bahan tambahan. Yang pertama ada pengawet. Meskipun beberapa basis gel resisten terhadap serangan mikroba, tetapi semua gel mengandung banyak air, sehingga membutuhkan pengawet sebagai antimikroba. Dalam pemilihan pengawet harus memperhatikan inkompatibilitasnya dengan gelling agent. Beberapa contoh pengawet yang biasa digunakan dengan gelling agent. Yang pertama ada tragakan, yang kedua natrium alginat, yang ketiga pektin, dan yang keempat starch glycerin. Selanjutnya penambahan bahan higroskopis bertujuan untuk mencegah kehilangan air. Contohnya gliserol, propilen glikol, dan sorbitol dengan konsentrasi 10-20%. Dan yang terakhir chelating agent bertujuan untuk mencegah basis dan zat yang sensitif terhadap logam berat, contohnya ETA. Baiklah teman-teman, sekian presentasi saya tentang komponen gel. Mohon maaf atas kesalahan saya. Terima kasih banyak telah mendengarkan. Jangan lupa di like ya teman-teman. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.